A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kerusakan umat tengah menghebat, di mana-mana telah timbul kemunafikan, khurafat, bid'ah, dan praktek syariat Islam semakin ditinggalkan. Maka tampillah seorang mujahid dan mujadid yang jauh sebelumnya telah mempersiapkan diri melalui penggemblengan yang kuat. Ia seorang yang kuat imannya, lagi luas pengetahuan dan ilmunya, pantang menyerah bila sedang menyeru umat untuk berjihad di jalan Allah. Suaranya tandas dan lantang untuk bangkit memperbarui sistem keimanan dalam Islam secara benar, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan bukan sikap hipokrit. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama seorang tokoh yang tidak pernah berhenti dari perbincangan orang. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Saleh Musa Jangkidaus bin Musa Al-Thani bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bin Abu Talib. Ibunya Syarifah Fatimah binti Said Abdullah As-Suma'i Az-Zahid bin Abi Jamaluddin Muhammad bin Said Tahir bin Said Abi Al-Atta Abdullah bin Said Kamaluddin Isa bin Alauddin Muhammad Al-Jawad bin Said Al-Ridho bin Said Musa Al-Kadhim bin Said Ja'far As-Sadiq bin Said Muhammad Al-Baqir bin Said Zainal Abidin bin Said Al-Khuzain bin Said Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Naif, Jailan pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Ia dibentuk dalam lingkungan besar lagi mulia sesuai dengan nasab dan keturunannya. Ibu dan kakeknya yakni As-Suma'i sangat mencintainya. Ia dididik dalam didikan kaum sufi yang hidup serba sederhana dan ikhlas. Sejak kecil ia sudah ditinggal ayahandanya. Kealimannya sudah nampak di masa bayinya. Ketika bayi, ia tidak mau menyusu di siang bulan Ramadan. Kekuatan batinnya yang melekat sejak kecil berlanjut sampai nampak dalam tingkah lakunya sehari-hari dalam hidup yang suci. Kesibukannya dalam upaya ruhaniyah membuatnya asik dan hampir lupa akan kewajiban untuk berumah tangga. Sampai dengan tahun 521 Hijriah, yakni pada usianya yang ke-51 tahun, ia tidak pernah berpikir tentang perkawinannya. Bahkan ia menganggap sebagai penghambat dalam upaya ruhaniyah. Sungguh pun demikian, ia tak sampai meninggalkan sunnah Rasul itu. Pada usia lanjut, ia pun menikah dan mempunyai 4 istri yang solihah. Dari 4 istrinya itu, ia mempunyai 49 anak, 20 putra dan selebihnya putri. Di antara 49 dari putranya itu, ada 4 yang sangat termasyhur. 4 putra terbaik itu adalah Syekh Abdul Wahab, putra tertua, adalah seorang alim besar, penerus dan pengelola madrasah almarhum ayahandanya. Ia juga seorang pemimpin sebuah kantor negara yang terkenal. Syekh Isa, seorang guru hadis dan hakim besar. Ia dikenal juga sebagai seorang penyair, bermukim di Mesir hingga akhir hayatnya. Syekh Abdul Razak, seorang alim dan ahli hadis yang mewarisi kecenderungan ayahnya yang masyhur di Baghdad.
Yang terakhir yakni Syekh Musa yang hijrah ke Damaskus hingga akhir hayatnya. Baghdad merupakan kota pusat pencaturan keagamaan dan kajian ilmu pengetahuan. Di kota ini terdapat universitas yang didirikan oleh Nizamul Mulk, di mana Al-Ghazali dan beberapa cendekiawan Muslim berkiprah di sana. Secara formal, Al-Jailani sudah agak dewasa dalam menuntut ilmu. Ia masuk Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Pada saat itu ia berumur 18 tahun, yaitu di mana tahun Al-Ghazali keluar dari Baghdad meninggalkan Universitas Nizamiyah untuk praktek sufinya. Al-Jailani mendapatkan ilmu yang cukup banyak berkat ketulusan dan keseriusannya. Ia belajar fikih kepada para ulama besar di zamannya. Misalnya kepada Abu Al-Wafa bin Aqil, Muhammad bin Hasan Al-Baqilani, Abu Al-Khatahab Al-Kawalazani, Abu Al-Husain Muhammad bin Al-Qadi Abu Ya'la. Ia juga belajar sastra kepada Abu Zakaria At-Tibrizi dan belajar tarekat kepada Abu Al-Khair Hamad bin Muslim Ad-Bibas, hingga ia mendapat ijazah dan kedudukan yang tinggi dari Al-Qadi Abu Sa'id Al-Mukhrami. Diriwayatkan bahwa menjelang keberangkatan Al-Jailani menuntut ilmu ke negeri Baghdad, ibunya membekali Al-Jailani 40 keping uang emas yang dijahit dalam saku bajunya. Uang itu adalah harta warisan dari almarhum ayahandanya. Dikala hendak berangkat, ibunya berpesan agar Al-Jailani tidak berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Ia mematuhi nasihat ibunya. Berangkatlah ia. Begitu sampai di Hamadan, ia mendapat ujian dan cobaan. Segerombolan perampok menghampirinya. Al-Jailani tidak nampak berharta kala itu sebab penampilannya yang sangat sederhana dan miskin. Tetapi salah seorang perampok itu menanyakan uang kepadanya. Al-Jailani pun mengaku membawa uang dari ibunya sebesar 40 keping dinar. Uang itu dijahitkan ibunya di dalam jubahnya. Perampok itu tidak percaya mana mungkin anak sekecil itu memiliki uang sebanyak itu. Perampok itu pun kemudian berlalu pergi. Setelah itu giliran kawanan perampok yang lain menanyainya. Tetap saja ia menjawab dengan jujur bahwa ia mempunyai 40 keping dinar. Karena kepala perampok itu penasaran, maka kemudian dia membentaknya, "Kenapa kamu mengatakan hal itu?" Kemudian Abdul Qadir menjawab, "Aku telah berjanji dengan ibuku untuk selalu berkata jujur." Kemudian sang kepala perampok itu pun bertanya kembali, "Ibumu tidak ada di sini, mengapa engkau jujur?" Kemudian Abdul Qadir kecil menjawab kembali, "Betul, tetapi janjiku untuk selalu jujur dan benar itu telah disaksikan oleh Allah, Zat penguasa alam yang mengawasi hambanya." Ajaib sekali. Kemudian kepala perampok itu langsung lemas, kemudian bersimpuh di hadapan Abdul Qadir yang masih muda itu. Lantas ia berkata, "Engkau telah menjaga janjimu kepada ibumu, sedangkan kami melupakan janji kami kepada Sang Pencipta." Sejak saat itu, para perampok itu menjadi pengikut setianya. Usai menuntut ilmu dari ulama dan sufi besar, Syekh mengembara mengarungi Sahara Ira selama 25 tahun, melewati rumput berduri dan tanah terjal. Pengembaraan ini merupakan jawaban atas kegelisahannya melihat kebobrokan moralitas sebagian umat pada saat itu, sekaligus untuk mengasah kebatiniannya. Selama pengembaraan spiritualnya itu, sang sufi berusaha menghindari pertemuan dengan manusia lain.
Ia hanya mengenakan pakaian sederhana berupa jubah dari bulu domba serta tutup kepala dari sesobek kain tanpa alas kaki. Selama mengembara, ia hanya memakan buah-buahan segar dari pohon rumbutan muda di sungai dan sisa sayur yang sudah dibuang. Minum pun hanya secukupnya, sementara waktu tidurnya begitu singkat sehingga nyaris selalu terjaga. Sampai usia senja, kesederhanaannya selalu dipertahankan. Upaya pembersihan jiwa itu juga dengan cara menghindarkan diri secara total dari segala hal yang meragukan, bahkan juga mengurangi makan dan minum yang halal. Berkat usahanya yang sangat keras itu, kemudian ia mendapat penjagaan dari Allah. Pernah dalam suatu perjalanan, ketika ia tidak makan dan minum selama beberapa hari, tiba-tiba datanglah seorang menyerahkan sekantong uang dirham. Meski uang itu cukup untuk bekal perjalanan selama beberapa hari, Syekh hanya mengambil sedikit untuk membeli beberapa kerat roti sebagai pengganjal perutnya saja. Riyadhah lain yang dilakukan oleh Syekh sebagai upaya untuk membersihkan jiwa ialah dengan senantiasa selalu menjaga kesuciannya dari hadas kecil maupun hadas besar. Salah seorang khatimnya, yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, yang melayaninya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun, bersaksi bahwa sang waliullah selalu melaksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya-nya. Artinya, sepanjang waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak pernah tidur malam hari hingga selalu dalam keadaan suci. Kesungguhannya menunaikan syariat dan mengamalkan tasawuf akhirnya mempertemukannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Uniknya, meskipun bersahabat selama 3 tahun, mereka tidak pernah saling mengenal. Dan dalam persahabatan inilah iman Syekh kembali diuji. Agar persahabatan mereka tidak terputus, Nabi Khidir mensyaratkan agar sang wali tidak meninggalkan tempat duduknya sampai dia kembali. Maka selama 3 tahun Syekh tidak pernah meninggalkan tempat yang telah disepakati kecuali untuk bersuci. Berbagai godaan menghampirinya, namun ia tetap bertahan. Nabi Khidir alaihissalam hanya menjenguk setahun sekali, itu pun hanya sejenak. Kehidupan Syekh sering diwarnai dengan kejadian-kejadian karomah. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, tidak ada seseorang pun yang karomahnya diceritakan secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah, setelah sang Syekh baru menyelesaikan wudhunya dengan terombah yang masih basah, dia berjalan menuju sajadahnya yang telah terhambar di lantai masjid, lalu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Sementara beberapa muridnya duduk penuh ta'zim menunggu tak jauh dari sang mursyid itu berada. Setelah mengucap salam dan baru saja melafalkan beberapa zikir, tiba-tiba ia melontarkan terompahnya ke angkasa sambil berteriak dengan kerasnya. Belum lagi terlenyap keterkejutan para santri, Syekh kembali lagi melemparkan terompahnya yang satunya kembali ke angkasa. Sepanjang terompah itu pun lenyap ke angkasa. Kemudian sang mursyid melanjutkan zikir kembali, seolah-olah tak ada terjadi apa-apa. 23 hari kemudian, 2 santrinya yang bernama Syekh Abu Usman dan Syekh Muhammad Abdul Haqqi dikejutkan dengan kedatangan rombongan kafilah dagang di pintu gerbang madrasah mereka. Mereka menyatakan ingin bertemu dengan sang guru untuk menyampaikan nazar.
Syekh Abu Utsman pun menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menyampaikan pesan tamunya itu. Dengan tenang, Syekh mengatakan kepada Abu Utsman agar menerima apa yang diberikan tamunya itu. Kafilah tersebut memberikan hadiah terdiri atas perhiasan emas dan pakaian dari sutra, serta sepasang terompah tua yang sangat dikenal oleh kedua murid Syekh Abdul Qadir sebagai terompah sang guru. "Bagaimana terompah guru kami berada di tangan kalian?" tanya keduanya terheran-heran. Pemimpin kafilah itu pun berkisah, pada tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah, mereka dihadang gerombolan perampok di sebuah gurun pasir di luar Jazirah Arab. Karena ketakutan, semua anggota-anggota melarikan diri meninggalkan sebagian barang dagangan mereka. Namun tiba-tiba mereka berhenti karena di depan mereka mulut jurang yang menganga lebar. Sementara gerombolan perampok semakin mendekat sambil sorak-sorai mereka mengejar anggota kafilah yang membawa lari sisa-sisa dagangan mereka. Apa boleh buat, anggota kafilah itu pun pasrah. Di tengah ketakutan yang mencekam, pemimpin kafilah itu berdoa, "Ya Allah, dengan berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selamatkanlah kami. Jika selamat, kami bernazar kami akan memberikan hadiah kepada beliau." Sungguh ajaib, tiba-tiba sorak-sorai para perampok itu berhenti, berganti dengan teriakan histeris ketakutan, dan sesaat kemudian sepi hening. Tak lama setelah itu, kepala perampok mendatangi kafilah dagang dengan wajah ketakutan. Lalu ia berkata dengan suara gemetar terbata-bata, "Saudaraku, ikutlah denganku. Ambillah kembali barang-barang kalian yang kami rampok, dan tolong ampuni kami." Para anggota kafilah terheran-heran dan saling berpandangan. Dengan takut mereka mengikuti si perampok. Ketika sampai di tempat semula, mereka meninggalkan barang dagangan. Mereka menyaksikan pemandangan yang lebih aneh lagi. Dua orang tetua mereka tewas dengan kepala luka parah. Di sebelahnya masing-masing tergeletak sebuah terompah yang masih basah. Sementara sebagian anggota perampok tertunduk lemas dengan wajah ketakutan. Menurut salah seorang perampok, ketika mereka tengah berpesta pora, tiba-tiba sebuah terompah melesat dan menghantam salah seorang kepala perampok itu. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba sebuah terompah lagi melesat dan menghantam kepala pemimpin begal lainnya. Akhirnya keduanya tewas seketika. Melesatnya terompah itu diiringi dengan teriakan yang keras yang membuat lutut kami gemetar dan tertunduk lemas, katanya. Masih banyak lagi kisah karomah penggagas Thariqah Qadiriyah yang mendunia ini. Bahkan dalam salah satu manaqibnya, An-Nurul Burhan fi Manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terdapat satu bab khusus yang mengisahkan beberapa karomah khusus sang wali yang disaksikan oleh beberapa orang. Al-Jailani banyak menekuni literatur, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu khilaf atau ilmu yang berhubungan dengan perselisihan para ulama, ilmu usul atau kalam dan fikih, ilmu nahwu, ilmu tajwid, ilmu sorof, ilmu arud, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan ilmu tasawuf. Di samping ahli hukum fikih, ia juga seorang sastrawan. Ini bisa dibuktikan lewat karya-karyanya, misalnya Futuhul Ghaib, Fathur Rabbani, dan Qasidah Al-Ghawthiyah yang terhimpun dalam wacana-wacana. Aktivitas keseharian Al-Jailani hampir tidak mengenal istirahat.
Di siang dan malam hari, ia selalu mengadakan pengajian. Materi yang disampaikan meliputi tafsir, hadis, usul fikih, dan ilmu lain yang berkaitan dengannya. Selesai sholat zuhur, ia memberikan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Di sore hari sebelum sholat maghrib, ia membagi-bagikan roti kepada fakir miskin. Sesudah sholat maghrib, ia selalu makan malam karena ia berpuasa sepanjang tahun. Sebelum berbuka, ia menjamu makan malam kepada tetangganya. Sesudah sholat isya, ia beristirahat sejenak di kamarnya, sebagaimana layaknya tradisi para wali. Ia mencurahkan waktu siang harinya untuk mengabdi kepada umat manusia, sementara di malam harinya untuk mengabdi pada penciptanya. Al-Jailani meninggal pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi dalam usianya yang ke-91 tahun. Tanggal ini diperingati oleh para pengagumnya sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya sahabat, dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.